si Ini Koni ini Bu Koni keluar-keluar payah katanya nih. Gimana si nih? Prabowo Enggak, cuma mau Ibu menjabat 2 Koni itu tahun. kan nggak dapat proyek, jadi dendamnya dendam kesumat. Iya, jadi dia itu Pecinta Putin dia. dia Dapat Enggak, proyek Pak, dari dia kan alutsista. makelar senjata. Jadi Ah, dia periode dulu Jokowi itu kedua ini nggak dapat. Ya, nah itu. saya dekat dengan dia dulu karena suaminya Arman itu senior saya. Ya, saya dekat sama Pak Jaja. Makanya dia dulu saya sering bawa di dalam seminar-seminar yang saya selenggarakan, dia saya jadikan pembicara. Nah, ternyata belakang-belakangan ini hartanya Pak Jaja itu habis semua. Sampai Pak Jaja itu stres, sakit, stroke. Sudah stroke, sakit, ditinggalkan sama dia. Itulah yang kita tidak suka. jalan Itu sama ya Giuliano orangnya. sekarang dia, Pak, yang Itali itu. Lah sudahlah, dia banyak masalah. Nanti kalau saya kirim bagaimana skandalnya di sini baru tahu semuanya. Perbolehkan lagi ngajar di sana. Jangan bilang semua yang diajarkan tentang apa. Jangan ngajar hanya setengah hari, dikiranya sudah muridnya semuanya, itu belum tentu ilmunya pun diterima sama para perwira. Jadi ini bahaya Bu Koni ini. Ya udah. Udah. Nah. Oke, Pak Topeng. Ya, Nah, masuk. ini Pak Tobing, halo. Ini apa lagi yang dibicarakan, Pak Irul? Ya, siap. Ini Kok saya nggak sama jadi? Pak Putih. Itu Katanya ke Jakarta. itu apa? Mana? Belum. Nanti aja. Belum. Siap pemilu, Selesai Pak, kacau. Siap pemilu. Iyalah, sejak pemilu lah. Ya, selesai Ini pemilu apa ya. apa yang mau ditanyakan ini? Enggak, Pak. Mereka urusan babi, Pak. Saya bilang kalau kita berdua babi salah masak aja enak ya, Pak. Alah. Iya. Iyalah. Salah masak aja enak babi, Dan Pak. dia nggak takut babi katanya, malah babi takut dia malah. Iya atau Pak Enggak, Jenderal? gini loh. Pak Babinya Topeng. takut sama Iyalah. saya. Pak Topeng, Jangankan ini loh, Pak. babi. Pak Tobing, ini Jangan gimana kata. Bu Koni ini berkoar-koar Pak Topeng, di ini Jokowi kita suruh mundur. ngomongin si Ini Koni ini Bu Koni keluar-keluar payah katanya nih. Gimana si nih? Prabowo Enggak, cuma mau Ibu menjabat 2 Koni tahun. itu kan nggak dapat proyek, jadi dendamnya dendam kesumat. Iya, jadi dia itu Pecinta Putin dia. Dia Dapat Enggak, proyek Pak, dari dia kan alutsista. makelar senjata. Jadi Ah, Dia periode dulu Jokowi itu- kedua ini nggak dapat. Ya. nah itu. saya dekat dengan dia dulu karena suaminya Arman itu senior saya. Ya, saya dekat sama Pak Jaja. Makanya dia dulu saya sering bawa di dalam seminar-seminar yang saya selenggarakan, dia saya jadikan pembicara. Nah, ternyata belakang-belakangan ini hartanya Pak Jaja itu habis semua. Sampai Pak Jaja itu stres, sakit, stroke. Sudah stroke, sakit, ditinggalkan sama dia. Itulah yang kita tidak suka. Jalan Itu sama ya Giuliano sekarang dia, Pak, yang Itali itu. Lah sudahlah, dia banyak masalah. Nanti kalau saya kirim bagaimana skandalnya di sini baru tahu semuanya. Waduh. Ya kan? Jadi udahlah, kalau besok saya kirimlah skandalnya itu ya. Bukti-bukti nyata, dia sendiri mengakui itu. Jadi beginilah. Dia itu waktu dulu, kebetulan kami sama alumni juga di Hawaii sama dia itu. Pernah mengikuti APCSS. Jadi dia dekatlah sama jenderal-jenderal di sana mungkin ya. Nah, jadi Amerika itu mungkin karena ada poros maritim itu, dia belajar ke Hawaii. Hawaii itu kan armada Pasifik, komando gabungan yang dipimpin oleh Angkatan Laut. Dari dulu itu Angkatan Laut terus. Dia belajar ke sana. Jadi dibawalah ke Indonesia. Bahwa Indonesia harus punya kapal induk.
Karena Indonesia waktu itu mengembangkan poros maritim. Saya satu-satunya yang tidak setuju dengan cara dia. Kemudian dia tidak dianggap apalah sama Menhankam itu, nggak dia dianggap. Dia merasa dia pakar pertahanan. Aduh, sini bicara sama saya lah kalau bicara pakar pertahanan. Bagaimana dia hanya belajar dari literatur, tapi dia tidak mendalam. Kalau kita ini kan pelaku. Jadi dia, wah kemarin kan bangga sekali dia karena disebut pakar pertahanan. Jadi dulu kan pernah disebutkan, wah calon Menhan. Tapi tak jadi-jadi, calon tetap calon gitu loh ya. Dan sekarang di TNI Angkatan Darat pun sudah nggak suka sama dia. Nggak diperkenankan belajar. Dia mengajar di Angkatan Laut sama di Angkatan Darat. Tapi setelah kejadian seperti ini, mungkin dia tidak diperbolehkan lagi ngajar di sana. Jangan bilang yang diajarkan tentang apa. Jangan ngajar hanya setengah hari, dikiranya sudah muridnya semuanya, itu belum tentu ilmunya pun diterima sama para perwira. Jadi ini bahaya Bu Koni ini. Kayaknya dia melamar ke itu ya, ke Prabowo ya kemarin. Nah, terus Dia melamar ya? Terus dia ke Putin kan, ke Rusia. Wah, dia Wah, cinta banget sama Putin. Oh, makin besar lah. Saya dulu memperkenalkan dia ke Paul Jang kan gitu, karena saya dekat sama dia juga. Tapi ya udahlah. Kalau sekarang ini udah membahayakan. Dia ngomong aneh kan. Buka aja lah kemarin tuh yang mereka dialog di depan para polisi senior yang udah purnawirawan, para jenderal-jenderal TNI yang udah purnawirawan. Kok nggak ada TNI-nya yang ngomong? Yang ngomong di situ saya lihat si Ikral. Itu udah benci sekali sama pemerintahan ini. Terus Koni. Satu lagi Andri Yongso. Andri Yoso Dimilat. Pakar hukum itu. Tapi ketiga-tiganya kan nggak benar. Apa yang benar? Dia nggak mengerti. Jokowi itu siap dicaci maki, siap dihina, siap diapa-apain. Tapi untuk kepentingan nasional, lihat nanti kepentingan nasional yang ada di sana. Kalau si Gibran itu ya, itu dikorbankan juga itu. Seperti Abraham mengorbankan anaknya. Ya, tapi ini kan kena tegak tengkuknya Megawati kan. Kalau harusnya pemilu ini enggak sekacau gini. Kalaulah si Ganjar mau jadi wakil. Tapi si Ganjar nggak mau jadi wakil. Apalagi PDIP dengan sombongnya bahwa dari PDIP itu harusnya semuanya calonnya jadi presiden. Dari partai lain itu menteri. Nah si Prabowo kan nggak mau. Dia ketua partai. Dia mandiri bisa. Makanya inilah perpecahan itu. Itu banyak. Kalau kita ikutin kronologi kegiatan-kegiatan yang baru lalu. Sebenarnya anggota PDIP itu ya menginginkan si Puan yang jadi presiden. Kan berantem setelah si Ganjar dijadikan presiden, wah ribut semua. Tapi Puan berdasarkan survei kecil sekali. Hanya 0,6 berapa gitu loh. Ganjar lebih tinggi. Makanya diambil. Nah Megawati kan sempat mencak-mencak di pidatonya itu. Siapa yang bermain dua kaki? Nah itu. Karena si Surya Paloh sudah mendeklar calon dia adalah Ganjar. Bukan si Anies. Belakangan aja karena Ganjar ditarik, ya si Anies. Nah inilah ya, jadi lah kalau kita membahas KONI, ya harus ada datanya. Harus ada datanya. Ya, itulah. Ini siapa co-host ini? Pak Paujang ya? Banyak Pak. Banyak. Enggak, Paujang lagi repot. Andi Kenapa juga Pak? co-host. Oh, Kenapa Pak co-host. Robin? Oke lah, nanti saya kirim. Mau dikupas sekarang semua skandalnya. Aduh, kira. Bukan, ini kita lagi hukum Pak Robin. Hari Senin ngurusi hukum. Ngurusin hukum. Apa Berarti hukum apa? Ada hukum di Indonesia kalau ada pertanyaan sama Pak Adi kan pengacara. Tapi kalau Iya. bisa nyeleweng ke KONI, kadang-kadang si Teddy ini. Pokoknya Karena- kalau mendekati pemilu ini, semua hoax lagi bermain. Belum lagi film ini kan, udah tonton filmnya itu?
dirty vote. Udah? Belum ya? Dirty vote itu di YouTube ya. Iya, itu kan disebarluaskan pada saat Minggu Tenang supaya orang tidak tenang. Sebenarnya itu tidak ditangkap karena itu merupakan larangan. Ya, larangan. Minggu Tenang ini tidak boleh medsos, tidak boleh apa-apa. Tapi dia tayangkan kemarin. Sekarang jadi geger Indonesia ini gara-gara itu. Sibuk lagi konflik, kan? Jadi, udahlah biar aja lah dia. Hukum di Indonesia ini udah nggak benar. Karena tidak semua hukum di Indonesia ini mematuhi konstitusi. Karena konstitusi itu hukum tertinggi, bukan undang-undang, bukan. Bukan undang-undang. Undang-undang itu kan anaknya konstitusi. Dan undang-undang itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Tapi kalau konstitusi itu nggak boleh dirubah. Artinya yang pembukaannya itu nggak boleh dirubah. Boleh di amandemen tapi adendum. Merupakan lampiran. Tapi sekarang kita kan sudah melanggar semua itu. Ini pakar hukumnya kemana ini semua yang bicara hukum? Sudahlah, selama konstitusi itu, amanat konstitusi itu udah dirubah, itu sudah susah. Kemarin kan saya ngomong, sila keempat itu diganti sudah. Permusyawaratan perwakilan diganti dengan voting. Jadi demokrasi Pancasila dipasung oleh demokrasi liberal. Nah, itu siapa biang keroknya? Ya dua orang itu. Si M sama AR, Amin Rais. Itu biang keroknya. Tapi ternyata hukum karma berlaku sama mereka. Dia merubah paradigma, tapi paradigma itu tidak mendukung dia. Nah, itulah. Kan waktu tahun 99 itu dia pemenang pemilu. Dia partainya pemenang. Mempunyai kursi sampai 315 kursi di DPR. Bayangkan, Golkar di bawahnya. Apalagi PKB Gus Dur cuma 51 kursi. Tapi ketika pemilihan presiden melalui permusyawaratan perwakilan, si Mega nggak menang. Yang menang Gus Dur. Wah, kalau cara begini, aku tak akan jadi presiden, kan gitu. Kudeta lah. Gus Dur dikudeta. Karena waktu itu Gus Dur masih mandataris MPR, belum pemilihan langsung, diketok Amin Rais lah. Baca sejarahnya. Dicabutlah dia gara-gara mau bikin negara, macam lah itu nanti kita kupas. Ya, jadi hukum itu tidak mengarah ke konstitusi. Kemudian ada masalah nggak? Masalah hukum. Mungkin saya bisa campur tangan dulu. Apa yang didiskusikan tadi? Karena saya barusan diskusi sama Heri. Ya, Heri Ikim. Oh, Heri Ikim. Iya, masalah negarawan itu. Wah, rame. Rame tadi sampai jam 21 lewat. Ya, saya buka-buka. Oh, Paul Jeng ada acara juga hari ini. Jadi oke lah. Itulah yang bisa sampaikan. Apa yang mau ditanya lagi? Kalau masalah KONI, ya, mau kita bahas, mau saya atau buka aja, atau buka aja nih. Mau saya bayarkan, berarti saya harus keluar dulu lah nih. Oh, nggak usah, besok aja. Silakan aja Pak. Kalau nggak ada pertanyaan sekitar itu mau dibuka-bukaan dari Pak Tobing, silakan aja. Jadi ada wawasan baru kan supaya teman-teman juga tahu. Tapi harus keluar seperti katanya. apa gitu. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya cari WA-nya. Gitu. Tapi Sebentar. Pak Tobing gini loh, Pak Tobing kita tadi udah ngomong. Oke Pak Tobing, silakan lanjut Pak Tobing. Biarpun Gimana? enggak, maksudnya kita ini biarpun gimana juga election ini new president or whatever doesn't make a difference. Soalnya apa? MUI masih berkuasa Pak Tobing. Di Indonesia tetap aja lah sami mawon lah. Ya kan? MUI masih berkuasa, PGI goblok. Tetap berkuasa, tidak bisa diturunkan itu. Exactly. So terlalu kuat. MUI udah di atas hukum, di atas kepolisian, di atas kejaksaan, di atas kehakiman. Nah, gimana Pak Tobing? Gimana itu si MUI? Jadi biarpun presidennya apapun, tetap Indonesia stagnat dan jalan di tempat yang nggak bisa maju. Ya, Kita percaya
Harus itu loh Pak Tobing, separation church and state. Jadi agama harus dipisahkan dari negara. Kalau nggak gitu Indonesia nggak maju lah, jalan di tempat. Atau bagaimana kita dobrak MUI? Coba Pak Tobing. Nggak bisa Pak Tobing, terlalu kuat Pak Yus. Ya kita jangan bilang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Perubahan itu pasti terjadi. Tidak ada yang menjamin bahwa tidak terjadi perubahan. Ya, tidak ada yang menjamin tidak terjadi perubahan. Nah, coba saya kirim ke siapa ini?